Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Nika Siptida dengan nomor induk mahasiswa 20201001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tumbuhan tingkat rendah, yaitu mulai dari Ulva lactuca, Turbinaria, dan Usnea dasypoga. Yang pertama yaitu Ulva lactuca atau ganggang hijau. Ulva lactuca merupakan spesies dari genus Ulva yang menempel di batu berwarna hijau dan berbentuk lembaran yang terdiri dari dua sel. Ciri-cirinya diantaranya itu berupa lembaran yang terdiri dari dua lapis sel, bentuk talus ulva seperti daun selada, kloroplasnya berbentuk mangkok. Cara reproduksi Ulva lactuca yaitu secara aseksual dengan zoospora berfilagel dan akan membentuk ulva yang haploid. Reproduksi secara seksual ditandai dengan bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina membentuk zigot, dan kemudian zigot ini akan berkembang menjadi ulva yang diploid. Kemudian habitat dari Ulva lactuca itu sendiri adalah dapat hidup di air payau, air asin, atau menempel pada kayu-kayuan, batu-batu sepanjang pantai. Yang kedua yaitu Turbinaria. Turbinaria merupakan genus rumput laut coklat atau Phaeophyta, di mana warna coklat pada talus dipengaruhi oleh komposisi pigmen yang terkandung di dalamnya, yaitu berasal dari golongan klorofil dan turunannya. Ciri-ciri Turbinaria yaitu diantaranya batang silindris, tegak, kasar, dan terdapat berkas-berkas percabangan. Whole face berupa cakram kecil dengan perakaran radial dan percabangan berputar sekeliling batang utama. Selanjutnya, sistem reproduksi Turbinaria. Sistem reproduksi Turbinaria secara umum mengikuti pola reproduksi makroalga coklat pada umumnya, yaitu melalui pergantian generasi antara seksual dan aseksual. Makroalga ini memiliki dua fase pertumbuhan, yaitu gametofit dan sporofit. Dan juga habitat Turbinaria ini tumbuh di daerah rataan terumbu serta menempel pada substrat keras seperti karang mati, karang hidup maupun batuan vulkanik. Selanjutnya yaitu Usnea dasypoga. Usnea dasypoga merupakan kelompok lumut kera di mana lichen ini tumbuhnya berupa talus yang terdiri dari benang-benang hifa. Habitatnya yaitu umumnya bergantung di udara, menempel pada pohon-pohon di pegunungan, tidak bergantung pada daratan tinggi. Tempat hidupnya mulai dari permukaan, dari daratan rendah sampai pada daratan tinggi. Manfaatnya yaitu 1. Dalam pengolahan tradisional, tanaman ini sering digunakan sebagai astringen. Digunakan sebagai ramuan obat sentri, sakit perut, dan mengatasi gangguan pencernaan. Sebagai obat antiseptik, mengobati penyakit kulit, obat kumur alami, dan antiseptik alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi Rahayu, NIM 20201016. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari Marchantia polymorpha dan Parmelia. Yang pertama yaitu Marchantia polymorpha. Marchantia polymorpha merupakan tumbuhan lumut hati yang habitatnya di tempat yang lembab, melekat di tanah atau bebatuan. Talus seperti pita, agak tebal, berdaging, bercabang, menggarpu, dan mempunyai rusuk tengah yang tidak begitu menonjol. Sisi bawah ada sisik ventral dan rhizoid, ada gemakap dan talus berumah dua, archegonium seperti bintang dan antheridium seperti gada. Reproduksi vegetatif menggunakan gemakap dan reproduksi secara generatif menggunakan spora. Tubuhnya terbagi menjadi dua lobus sehingga tampak seperti lobus pada hati. Siklus hidup lumut ini mirip dengan lumut daun. Di dalam sporanya terdapat sel yang berbentuk gulungan disebut elytra. Elytra akan terlepas saat kapsul terbuka, sehingga membantu memancarkan spora. Lumut ini juga dapat melakukan reproduksi dengan cara aseksual dengan sel yang disebut gemma, yang merupakan struktur seperti mangkok di permukaan gametofit. Manfaat dari Marchantia polymorpha antara lain yaitu digunakan sebagai obat hepatitis dan menghilangkan racun akibat gigitan ular. Parmelia sp merupakan lichen dengan tipe talus foliose karena memiliki bentuk talus yang menyerupai daun dan terdiri dari lobus-lobus pada struktur tubuhnya. Bentuk talusnya dapat dikatakan memiliki bentuk yang datar, lebar, dan banyak lekukan seperti daun yang mengkerut berputar. Pada Parmelia sp, tubuhnya terdiri dari resines yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menempel pada substrat dan sebagai absorpsi makanan, dan talus yang berfungsi sebagai tubuh karena tidak adanya akar batang daun sejati.
talus dari Parmelia luasnya bisa mencapai 3-10 cm, dengan lobos yang ukurannya 2-6 mm. Seperti pada umumnya lichen, Parmelia sp dapat bereproduksi dengan cara generatif dan juga vegetatif. Reproduksi generatif yang terjadi ialah melalui spora, dan sedangkan reproduksi vegetatif dapat dilakukan dengan cara fragmentasi. Spesies yang satu ini tumbuh pada substrat kayu dan dapat ditemukan di tempat yang memiliki pencahayaan matahari yang cukup dan memiliki akses air yang mencukupi pula. Spesies ini juga dapat bermanfaat sebagai zat antimikroba karena memiliki kandungan bioaktif yang terdapat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winova Anggraini dengan NIM 20201023. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu Funaria dan Sphagnum. Pertama, Funaria. Funaria hygrometrica merupakan jenis umum dari lumut air yang tumbuh di tanah lembab, dinding lembab, dan celah-celah batu. Morfologi dari tumbuhan ini adalah memiliki kalipra untuk melindungi kapsul bagian atas. Kapsul sebagai tempat spora berkumpul. Daun atau seta merupakan bentuk yang menyerupai bentuk daun pada tumbuhan umumnya. Lumut ini memiliki daun yang berbentuk lebar, besar, memiliki batang yang pendek dan sederhana. Daun yang berpelapah yang dapat dibedakan dengan jelas serta memiliki warna hijau. Anatomi dari lumut ini yaitu memiliki kulit batang atau epidermis yang terdiri atas selapis sel yang telah mati, jaringan sel kulitnya bersifat seperti spons, dinding yang membujur dan melintang, memiliki liang yang bulat, memiliki spora sebagai alat perkembangbiakan. Reproduksi pada lumut secara singkat berlangsung sebagai berikut. Spora yang kecil dan haploid berkecambah menjadi suatu protalium yang pada lumut dinamakan protonema. Protonema pada lumut ada yang menjadi besar, ada pula yang tetap kecil. Pada protonema ini terdapat kuncup-kuncup yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumutnya. Peranannya dapat digunakan sebagai homeostatis, dapat menyembuhkan luka memar, serta dapat digunakan sebagai perhiasan, dekorasi, dan penghias ruangan. Lumut ini juga mampu menyerap air dalam kadar yang banyak sehingga sangat penting dalam kehidupan manusia. Habitatnya hidup berada di tempat yang lembab dan kurang terkena cahaya langsung. Kedua yaitu Sphagnum. Sphagnum adalah lumut berstruktur kasar yang membentuk koloni datar di rawa air tawar. Mereka adalah tanaman yang tumbuh lambat yang membentuk lapisan pertumbuhan hijau segar setiap tahun di habitat air tawar. Sphagnum diklasifikasikan ke dalam genus Sphagnaceae. Tanaman ini berciri-cirikan hijau pucat dengan nuansa pink, merah, kuning, atau coklat. Batang yang tegak dan individual lemah dan mendapatkan dukungan oleh agregasi dan tumbuh dalam masa padat atau bantal. Dan memiliki panjang pada batang yang terbatas. Bagian atas tanaman atau kapitulum memiliki kluster kompak cabang muda. Dan Sphagnum dewasa tidak memiliki rizoid dan menyerap air secara langsung melalui batang dan daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati, NIM 20201002. Di sini saya akan membacakan materi tentang Selaginella. Selaginella adalah marga sekelompok tumbuhan berpembuluh yang merupakan satu-satunya anggota suku Selaginellaceae. Tumbuhan ini berkembang biak dengan spora bebas sehingga dianggap sebagai bagian dari tumbuhan paku atau Peridophyta. Namun demikian, melalui teknik molekuler sekarang diketahui bahwa rane bersama-sama paku kawat, kumpai, dan isotes tergabung dalam satu divisi tersendiri. Rane memiliki ciri daun kecil dan sederhana disebut mikrofil yang menyerupai sisik pipih dan duduk atau tidak bertangkai, serta heterosporik atau menghasilkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya. Manfaatnya adalah sebagai bahan makanan, obat-obatan, tanaman hias, dan juga kerajinan. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai bahan baku obat yang potensial yang mengandung beragam metabolit sekunder seperti alkaloid, fenolik, dan terpenoid. Menghasilkan senyawa bioaktif seperti biflovonoid yang dimanfaatkan manusia secara medis terutama untuk antisidam, antiinflamasi, dan antikarsinogen. Secara umum dapat ditemukan pada daerah dengan kelembaban yang cukup, cahaya matahari dengan intensitas sedang dan ternaungi. Beberapa ada di daerah yang terbuka dan kering, bahkan ada beberapa jenis Chaerophyt seperti Lepidophylla dan Repusterius. Ada pula jenis yang hidup secara epifit pada batang pohon, contohnya Oregana. Selanjutnya yaitu tentang Dreamglossum pilosilides.
atau tanaman paku sisik naga. Tanaman paku sisik naga adalah tanaman merambat jumpai pada daerah sekitar hutan. Ciri-ciri tanaman paku sisik naga ini ialah mempunyai bentuk daun agak bulat yang mirip dengan sisik dengan tekstur yang berair dan berwarna hijau. Ukuran daun yang berbentuk bulat sampai jorong hampir sama dengan uang logam picisan sehingga tanaman ini dinamakan picisan. Tanaman paku sisik naga merupakan tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menumpang pada pohon lain, tetapi bukan parasit karena dapat membuat makanan sendiri. Tanaman paku sisik naga ini termasuk tanaman ternak yang tumbuh pada batang dan dahan pohon. Akar rimpang tanaman paku sisik naga ini ukurannya memanjang dan diameternya kecil. Tanaman paku sisik naga ini pertumbuhannya merayap dengan panjang 5-22 cm. Akar tanaman paku sisik naga ini melekat kuat pada batang dan tangkai pohon lain. Daun tanaman paku sisik naga jarak antara daun yang satu dengan yang lain dekat. Daun paku sisik naga ini bertangkai pendek dengan tekstur yang tebal berdaging. Daun tanaman paku sisik naga berbentuk bulat dengan ujung yang tumpul atau membudar. Pangkal daun meruncing, tepi daun rata. Selanjutnya yaitu kandungan tanaman paku sisik naga. Tanaman paku sisik naga mengandung minyak asiri, sterol atau triterpen, fenol, flavonoid, tanin, dan gula. Selanjutnya yaitu manfaat dan khasiat tanaman paku sisik naga bagi kesehatan, yaitu tanaman paku sisik naga berguna untuk mengobati sakit sariawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Bayan dengan NIM 20201034 akan melanjutkan salah satu spesimennya, yaitu Nephrolepis exaltata. Habitat Nephrolepis exaltata yakni mudah beradaptasi di berbagai habitat seperti di sekitar daerah yang terdapat pada kelapa sawit. Alat reproduksinya berupa sporopit yang menghasilkan spora haploid melalui pembelahan meiosis. Spora tersebut tumbuh melalui bagian selnya menjadi gametopit. Pada morfologi tumbuhan ini memiliki ciri-ciri tidak mempunyai batang sesungguhnya, akar rimpang, tegak dan bersisik, daun lebat, tangkai dan daun bersisik jarang, bentuk daun menjorong dan ujungnya terbelah. Sedangkan pada tepi daunnya bergerigi, daun menyirip tunggal, anak daun tidak berlekuk menyirip atau berbagi menyirip. Perkembangan dengan spora, bentuknya bulat tertutup, selaput, letaknya agak ke dalam karena tepi daun menggulung. Anatomi pada spesies ini terdapat lapisan pelindung sel atau jaket steril di sekeliling organ reproduksi. Sistem transport internal hidup di tempat yang lembab. Akar serabut berupa rizoma, ujung akar dilindungi kaliptra, sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat atau terdapat pada silem dan floem. Tubuhan paku merupakan suatu divisi yang mempunyai kormus, artinya tubuhnya dapat dibedakan dalam 3 pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Alat perkembangan biakan tumbuhan paku utama adalah spora. Oleh sebabnya, ahli taksonomi membagi dunia tumbuhan dalam 2 kelompok saja, yang diberi Cryptogamae dan Phanerogamae. Selanjutnya ada Marsilea serenata. Habitat pada Marsilea serenata ini adalah ketinggian. Tempat optimal untuk pertumbuhan semanggi adalah kawasan dataran rendah. Akan tetapi, semanggi juga bisa tetap hidup hingga wilayah yang berada pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, tanaman ini rata-rata hidup pada pematang sawah dan tepi saluran irigasi. Sistem reproduksinya yakni semua anggotanya heterospor atau memiliki 2 tipe spora yang berbeda kelamin. Pada morfologinya, tumbuhan marga ini khas karena bentuk etalnya yang menyerupai payung yang tersusun dari 4 anak daun yang berhadapan. Akibat bentuk daunnya ini, nama semanggi dipakai untuk beberapa jenis tumbuhan dikotil yang bersusun dan berserupa seperti klover. Secara morfologi, daun semanggi memiliki 4 helai anak daun dengan ukuran rata-rata panjang 2,5 cm dan lebar 2,3 cm. Daun tersebut teksturnya tipis dan lembut berwarna hijau gelap. Pada anatomi tumbuhan ini, akarnya memiliki anatomi yang hampir sama dengan sistem anatomi pada batang.
di mana tersusun dari epidermis, ridodermis, korteks, endodermis, dan silinder vaskuler.